bisa ada atau apa dia kiring arah. Mama bawi mama. Action. Ini sudah berkurang loh. Shalom. Hari ini Selasa 2020, kita jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Exodus Angkasa untuk itu malam hari ini izinkan Roh Kudus berbicara bagi setiap pengurapan Allah atas saya, pengurapan Allah yang sama juga atas semua kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan kemenangan. Hentarku di jalan terang. Saya akan nyanyikan bersama-sama jemaat. Kalau Iman 192 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Engkau perlindungan, engkau perlindungan. Di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami yang sudah bersaat teduh, tetapi mungkin dalam 1 bulan ini sudah mulai kurang atau bahkan kali. Bagaimana mengatakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
ini. Kita akan selesaikan itu dalam 4 minggu. Minggu yang pertama, minggu kemarin, hari Minggu kemarin tanggal 6, kita sudah belajar 2 topik. Apa itu saat teduh? Mungkin saya mengingatkan kembali bahwa saat teduh adalah di mana kita 1 ayat 35 mengatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Matius 14 ayat yang ke-23. Orang banyak pulang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Itu sebabnya tadi saya katakan saat teduh adalah di mana kita menyiapkan satu waktu yang khusus. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan, berdoa, membaca firman, hati pujian penyembahan kita angkat bagi kemuliaan Tuhan. Seperti yang Yesus pernah lakukan. Di Markus dan di Matius tadi dikatakan dengan jelas, pagi-pagi benar, Yesus ambil waktu khusus untuk berbicara dengan Bapanya. Di kitab Markus, pada malam setelah orang banyak mendengar suara Yesus, mendengar pengajaran Yesus, Yesus katakan, kalian pulang karena sudah sore. Lalu Yesus naik ke atas bukit sampai malam. Yesus sendirian berdoa menyembah Bapanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat teduh saya katakan juga bahwa itulah waktu di mana kita harus fokus. Bahwa kita harus meletakkan semua permasalahan kita, semua doa kita, kerinduan hati kita, khusus duduk seperti Maria di kaki Yesus. Khusus juga berarti bahwa kita memfokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Pikiran untuk bekerja, pikiran untuk olahraga, pikiran untuk pekerjaan, pikiran untuk sesuatu, kita tinggalkan sesaat. Hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Itulah sebabnya kalau Yesus sendiri melakukan saat itu, betapa Tuhan Yesus memberikan contoh, teladan untuk saya, untuk saudara. Mari ambil waktu khusus, fokus dalam hadirat Allah. 1-2 menit, 5-10 menit, 5-10 sampai 30 menit, 1 jam, bahkan 1-2 jam. Betapa indah. Kalau kita melihat bagaimana anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Seperti hari Minggu kita sudah belajar tentang satu tokoh Alkitab, yaitu Nuh. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di hadapan di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Banyak orang yang baik, banyak orang yang benar. Tapi mengapa Allah memilih Nuh? Bukan kehendak, karena kata Nuh hari bergaul erat. Nuh mempunyai waktu saat teduh dengan Bapaknya, punya hubungan komunikasi yang baik dengan Bapaknya. Dan juga di dalam kitab Daniel, kalau kita melihat Daniel pasal yang pertama ayatnya yang ke-16 sampai 19, di mana Raja Nebukadnezar bermimpi. Lalu dia panggil semua ahli-ahli mimpinya dan katakan, coba ceritakan mimpi yang saya mimpikan tadi malam. Lalu ahli-ahli berkata seperti ini dalam ayat 11, apa yang diminta Tuanku Raja adalah terlalu berat. Tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuanku Raja. Lalu kemudian Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel berkata, mari kita berdoa. Kita ambil waktu khusus dan fokus minta kehendak Tuhan. Lalu waktu mereka berempat berdoa, Tuhan menyatakan mimpi itu kepada Daniel. Mengapa Tuhan
Tuhan tidak nyatakan itu kepada ketiga teman yang lain? Satu kebiasaan Daniel yang berbeda dengan teman-temannya. Di ayatnya, di pasal ayatnya yang ke-14, di situ dikatakan 3 kali sehari Daniel selalu naik ke ruangan atas rumahnya untuk berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhan, 3 kali sehari, seperti yang biasa dilakukannya. Daniel punya kekuatan di dalam saat teduh, berdiam diri di hadirat Allah. Kalau kita melihat dikatakan selanjutnya, waktu Daniel berdiam diri di hadapan Allah, dia berdoa, dia mengangkat hati dalam pujian penyembahan, dia buka firman dan minta kehendak Tuhan, dan Allah berperkara bagi dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saat teduh mempunyai kekuatan yang besar. Karena di dalam saat teduh kita merendahkan diri, lalu kita panggil nama Yesus. Kita mau dengar suara Tuhan lewat firman Allah. Kita mau berbicara dan Tuhan akan berbicara bagi kita. Lewat suara hati nurani, kita akan mendengar bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya bagi saya, bagi saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti hari Minggu sudah saya katakan, mengapa kita harus bersaat teduh? Karena sungguh kita menyadari, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya manusia biasa. Saya hanya debu, saya lemah, saya tidak kuat. Ingat kisah di mana Tuhan Yesus sebelum Tuhan mengadakan perjalanan Via Dolorosa sampai kematiannya di atas bukit Golgota. Apa yang Yesus lakukan? Yesus pergi ke taman Getsemani. Apa yang Yesus buat? Yesus mengambil waktu khusus, itulah saat teduh. Yesus tinggalkan murid-muridnya, lalu Yesus pergi seorang diri ke tempat yang cukup jauh dari murid-muridnya, supaya dia bisa berdoa, supaya Tuhan Yesus bisa berbicara kepada Bapanya, supaya Yesus bisa mengingat kembali kebenaran-kebenaran firman yang akan menguatkan imannya. Dan waktu Yesus berdoa, Yesus sungguh-sungguh berdoa. Sampai firman Tuhan katakan, waktu Tuhan Yesus berdoa di taman Getsemani, karena Yesus terlalu fokus, sungguh-sungguh, sampai Yesus berkeringat. Keringatnya bukan keringat biasa, sampai dikatakan seperti titik-titik darah, karena Yesus terlalu fokus. Yesus berkata, saya tidak mampu. Kalau mungkin, biarlah cawan ini, penderitaan. Tapi kalau memang dengan kematianku di atas kayu salib, itu satu-satunya seluruh umat manusia, bukan saya. Kemudian setelah berdoa pertama kali, muridnya sedang tertidur. Yesus bangunkan mereka dan bilang apa? Berdoa dan berjaga-jaga, karena kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kamu harus berdoa supaya kamu kuat. Pergi untuk dan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh dalam saat teduhnya. Dia berbicara kepada Bapa. Lalu terjadi yang ketiga kalinya. Akhirnya Yesus berkata, bukan kehendakku, kehendakmu Bapa. Lalu Yesus kembali dan lihat murid-muridnya dan Yesus berkata, mari, waktuku sudah tiba. Anak manusia akan menyerahkan dirinya untuk keselamatan semua manusia. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Yesus memerlukan waktu saat teduh. Karena dia tahu dia tidak mampu. Kekuatannya sebagai manusia terbatas. Dia membutuhkan kekuatan Allah. Bapak Ibu mau melihat, sekalipun ada masalah, engkau bisa kuat. Ambil waktu saat teduh. Duduk di kaki Yesus. Berperkara dengan Tuhan. Bapak Ibu akan melihat. Pemuda-pemudi engkau akan melihat. Anak-anak remaja engkau akan melihat. Di dalam saat teduhmu. Waktu khususmu. Engkau fokus berbicara dengan Tuhan. Buka Alkitab, lihat kehendak Tuhan. Angkat hati dalam pujian dan penyembahan. Tuhan akan berperkara.
besok di gereja kita akan belajar tentang waktu saat teduh ini. Pagi kah, siang kah, malam, mana waktu yang tepat. Dan juga kita akan belajar berapa lama waktu untuk saat teduh. Dan minggu yang ketiga saya akan mengajarkan lagi buat kita tentang bagaimana caranya, apa yang saya harus buat di dalam saat teduh itu. Dan waktu kita belajar beberapa minggu ini, kita akan mengerti dengan jelas saat teduh mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kalau Yesus sendiri melakukannya, mengambil waktu khusus itu untuk berbicara dengan Bapaknya. Wow, kekuatan ekstra Tuhan Yesus dapat. Dan apa yang Yesus lakukan sepanjang 3,5 tahun? Firman Allah berkata, Matius, Markus, Lukas, Yohanes menjelaskan, pagi-pagi penari Yesus sudah bangun diri, ambil waktu saat teduh. Malam hari Yesus mengambil waktu khusus saat teduh. Besok pagi dia bangun dengan kekuatan yang baru lagi. Dan setiap hari yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, orang yang mati bangkit, orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang tuli, orang yang bisu bisa berkata-kata, orang yang bungkuk tulang belakang bisa tegak kembali, lumpuh bisa berdiri, berjalan, orang yang punya beban berat boleh melihat damai sejahtera keluar. Bahkan mereka yang ikut Tuhan Yesus dalam pelayanan lapar, Yesus buat mujizat, 5 roti memberi makan, sisa 12 bakul. Bahkan dengan beberapa potong dan beberapa ekor ikan, Yesus memberi makan 7.000 orang. Ada banyak Yesus lakukan karena kekuatan apa? Kekuatan yang didapat Tuhan Yesus tatkala duduk di kaki Tuhan, ambil waktu seorang diri, dan Bapa di surga memberi kekuatan ekstra, penghiburan, memberikan pertolongan, memberikan Yesus sejahtera, memberikan kemuliaan. Dan itu yang Yesus buat untuk contoh untuk kita hari ini. Melakukan itu, apalagi saya, apalagi saudara, kita yang hanya manusia biasa, yang berdosa, kita membutuhkan waktu saat teduh, waktu khusus dengan Tuhan, 5 menit kah, 15 menit, atau mungkin setengah jam. Ambil waktu, entah di kamar, entah itu di samping rumah, atau kau ambil tempat mungkin di atas bukit, ambil tempat di satu ruangan kecil dan engkau sendiri ada di dalam ruangan itu. Itu seorang Alkitab. Kalau engkau bisa bermain musik, bawa gitar, mainkan pujian penyembahan, nyanyikan lagu-lagu rohani. Engkau masuk dalam hadirat Allah, maka engkau akan melihat kekuatan saat teduh akan mengubahkan Tuhan, kekuatan pujian penyembahan dalam saat